Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan ada Alivia Nida Fahira, Putri Nugrahita, Tari Sarung Samudra Dewi, Aisyah Al-Mumtahanah, dan Mbak Anissa Yuwandari. Kami dari kelompok 3B membuat sediaan gel natrium diklofenak dengan variasi humectan. Jadi, dalam praktikum kali ini, kami membuat 3 formulasi sediaan gel natrium diklofenak dengan variasi humectan berupa propilen glikol, di mana pada masing-masing formulasi itu dibuat sebanyak 3 sediaan. Adapun untuk langkah pembuatan dari gel natrium diklofenak, yang pertama, menyiapkan bahannya terlebih dahulu, di mana bahan yang digunakan itu ada natrium diklofenak, HPMC, TEA, nipagin, propilen glikol, dan aquades. Kemudian kami timbang masing-masing bahan, di mana untuk natrium diklofenak itu dibutuhkan sebanyak 0,5 gram, HPMC sebanyak 0,5 gram, nipagin sebanyak 0,1 gram, dan untuk pengukuran volume dari TEA itu digunakan sebanyak 1,04 mili. Kemudian untuk propilen glikol formulasi yang pertama sebanyak 2,4 mili, formulasi yang kedua sebanyak 4,8 mili, dan untuk formulasi yang ketiga sebanyak 7,2 mili. Sedangkan aquades yang digunakan untuk formulasi yang pertama itu sebanyak 45,65 mili, formulasi yang kedua sebanyak 43,15 mili, dan formulasi yang ketiga sebanyak 40,65 mili. Setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran, kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu pengembangan HPMC. Adapun langkahnya yaitu dengan menyampurkan 0,5 gram HPMC dengan aquades, kemudian diaduk hingga homogen, lalu didiamkan hingga mengembang. Setelah HPMC mengembang, kita tambahkan dengan 1,04 mili TEA, kemudian diaduk hingga homogen dan jadilah sebagai campuran satu berupa basis gel yang telah dicampurkan dengan TEA. Lalu, kita siapkan 0,5 gram natrium diklofenak, kemudian dilarutkan dalam 2,4 mili propilen glikol untuk formulasi yang pertama, 4,8 mili untuk formulasi yang kedua, dan 7,2 mili untuk formulasi yang ketiga. Setelah itu, ditambahkan nipagin sebanyak 0,1 gram dan jadilah sebagai campuran 2. Kemudian, masukkan campuran 2 yang berisi natrium diklofenak, propilen glikol, dan nipagin ke dalam campuran 1 yang berisi basis gel dan TEA, kemudian aduk hingga homogen, lalu ditambahkan aquades at 100%, di mana untuk formulasi yang pertama itu ditambahkan 45,65 mili, formulasi yang kedua ditambahkan 43,15 mili, dan formulasi yang terakhir itu ditambahkan 40,65 mili. Lalu diaduk sampai homogen dan jadilah sediaan gel natrium diklofenak dengan variasi humectan. Pengujian yang pertama adalah uji organoleptik. Pengujian organoleptik bertujuan untuk memeriksa tampilan sediaan gel yang diperoleh secara visual. Pengujian organoleptik sediaan gel natrium diklofenak dilakukan meliputi pengamatan pada bentuk, warna, dan bau dari gel yang dihasilkan. Dari percobaan ini, uji organoleptik dilakukan seminggu setelah pembuatan gel natrium diklofenak. Berikut adalah hasil dari pengujian organoleptik yang akan kami bahas pada saat presentasi. Lalu berikut adalah dokumentasi sediaan gel natrium diklofenak 1 minggu setelah pembuatan dan dilakukan uji organoleptik. Selanjutnya ada uji isi minimum. Uji isi minimum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian bobot isi terhadap bobot yang tertera pada etiket. Prosedur uji dilakukan dengan mengambil 10 wadah, hilangkan semua etiket yang dapat mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah dikeluarkan. Bersihkan dan keringkan dengan sempurna bagian luar wadah dengan cara yang sesuai dan timbang satu per satu. Keluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah. Hati-hati agar tutup dan bagian lain wadah yang pada awal telah ditimbang tidak terpisah. Keringkan dan timbang kembali masing-masing wadah kosong beserta bagian-bagiannya yang telah ditimbang. Pada penimbangan pertama,
Tetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah. Perbedaan antara kedua penimbangan adalah bobot bersih isi wadah. Selanjutnya yaitu uji pH, di mana uji pH tersebut dilakukan dengan cara pengukuran pH masing-masing sediaan dilakukan dengan pH meter. Sebanyak 1 gram sediaan kemudian ditambah dengan 10 mili Aquades yang bebas dengan CO2. Lalu dilakukan 3 kali reptika. Nah, di sini adalah hasil pengujian yaitu formulasi 1, formulasi 2 dan ketiga. Kemudian terdapat dokumentasi uji pH yaitu sebagai berikut. Kemudian daya sebar. Daya sebar sendiri dilakukan dengan cara sebanyak 0,5 gram sampel diletakkan pada pusat antara dua lempeng gelas kaca berskala. Lalu diletakkan beban dengan berat 50 gram dengan interval 1 menit, kemudian diukur diameter dari 4 sisi. Kemudian berat ditambah menjadi 100 gram dan 150 gram dari masing-masing dengan interval yang sama. Persyaratan daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm. Di sini didapatkan hasil pengujian daya sebar didapatkan 2 kloter yang berbeda-beda dengan beban 50 gram, 100 gram, dan 150 gram dari formulasi 1-3 yang berbeda-beda. Di sini terdapat juga dokumentasi dari uji daya sebar. Baik, selanjutnya uji kelima yaitu uji daya lekat. Pengujian daya lekat ini dilakukan dengan cara menaruh sebanyak 0,5 gram sediaan gel natrium diklofenak di atas gelas objek. Kemudian, diletakkan gelas objek yang lain pada bagian atas sediaan tersebut. Selanjutnya, ditekan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit. Gelas objek tersebut dipasang pada alat uji, kemudian diberi beban seberat 80 gram dan dicatat waktu hingga kedua gelas objek itu terpisahkan. Untuk persyaratan uji daya lekat yang baik yaitu lebih dari 1 detik. Ini adalah hasil pengujian yang telah dicapai yang akan kita jelaskan pada saat presentasi selanjutnya. Berikut adalah dokumentasi uji daya lekat yang telah dilakukan. Selanjutnya uji ke-6 yaitu uji viskositas. Pengujian viskositas ini dilakukan menggunakan alat yaitu berupa viktometrion, yaitu dengan cara memasukkan sediaan gel natrium diklofenak yang telah dibuat pada beker plate dan memasang rotor pada alat uji. Dikondisikan agar rotor ini tersulut pada sediaan gel natrium diklofenak secara sempurna. Diamati skala yang ditunjuk oleh jarum hingga menunjukkan angka yang stabil. Untuk persyaratannya sendiri yaitu nilai viskositas yang baik adalah sebesar 200-400 desipascal. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan. Untuk penjelasannya akan kami jelaskan pada saat presentasi selanjutnya. Ini adalah dokumentasi saat uji viskositas yang telah dilakukan. Uji yang terakhir adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogenitas kadar natrium diklofenak dalam sediaan gel yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV. Sebelum pengujian dilakukan pembuatan larutan terlebih dahulu. Larutan yang dibuat diantaranya adalah larutan stok, larutan standar, larutan blanko, larutan kurva baku, dan larutan sampel. Larutan stok dibuat dengan melarutkan 100 mg natrium diklofenak dengan Aquades pada lab ukur 50 ml hingga batas. Kemudian larutan diambil 1 ml dan dilarutkan dengan Aquades di lab ukur 10 ml hingga batas. Larutan tersebut menjadi larutan standar. Setelah membuat larutan standar, kemudian dibuat larutan kurva baku dengan beberapa tingkat konsentrasi. Larutan kurva baku dibuat dari larutan stok yang diencerkan hingga 2 ppm, 4 ppm,
6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Larutan dengan 5 tingkat konsentrasi tersebut digunakan untuk membuat kurva baku yang digunakan untuk menentukan kadar dari sampel. Sedangkan larutan sampel dibuat dengan mengejarkan 100 mg gel dengan 10 ml Aquades di labu ukur lalu disondikasikan. Kemudian diambil 1 ml dan diencerkan hingga 10 ml dengan Aquades di labu ukur. Pengenceran tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Larutan blanko yang digunakan adalah Aquades murni yang merupakan pelarut sediaan gel natrium diklofenak. Setelah seluruh larutan uji telah dibuat, pengukuran serapan dilakukan dengan mengukur serapan larutan blanko terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran serapan larutan standar, lalu kelima larutan kurva baku, dan yang terakhir adalah pengukuran serapan larutan sampel. Seluruh pengukuran serapan tersebut dilakukan pada panjang gelombang maksimal dari natrium diklofenak, yaitu pada panjang gelombang 276 nanometer. Untuk hasil pengujiannya akan kami jelaskan pada presentasi setelah ini. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.